seperti beliau-beliau ini, musuh kita itu ketakutan. Mental mereka itu mental apa mental mereka itu menjadi kerupuk. Gitu sahabat-sahabat sekalian. Seperti itu adanya. Karena ya mohon maaf sekali lagi, bukan saya mau merendahkan sahabat kita di sebelah. Ada berapa yang saya temukan kemudian dulu menghina Bang Zuma karena gift, menghina Bang Zuma karena gift. Tapi ketika dia menemukan diri mereka ada pada titik nol dan mereka menikmati yang namanya gift, tidak segan-segan mereka curhat kepada netizen mereka sendiri, lupa kalau mereka itu di area publik. Saya tidak lagi main di YouTube, saya harus konsen di TikTok karena di TikTok saya terbantu bisa bayar listrik, di TikTok saya bisa ini dan itu. Itu ada saya temukan banyak. Bukan banyak sih, ada beberapa yang tadinya setiap kali Bang Zuma naik di komal mereka, gip, cari gip. Ujung-ujungnya mereka ternyata ngomong sendiri. Oh, saya berpikir ternyata gip yang diberikan oleh saudara-saudara Islam kita, beramal jariah kepada akun-akun Islam itu membuat mereka ketakutan. Itu memiliki nilai pukul yang sangat dahsyat kepada mereka. Berbeda dengan kita. Saya sendiri kalau misalnya mereka dapat gift, saya malah apa yang ada dalam hati saya? Ya Allah, alhamdulillah. Saudara saya ini senang sekali pasti bayar listrik jadi dia. Gitu. Iya. Ada kan di PT saya itu 2 kali diblokir sama TikTok tuh gara-gara saya posting TikToknya dia, mukanya muka kotak, terus sedihnya itu dibuat-buat tapi natural. Dibuat-buat tapi natural. Ada motor saya 2, saya harus bayar angsurannya. Motor yang baru dipakai anak saya yang bungsu yang masih SMA. Saya sendiri pakai motor yang butut, teman-teman. Kalau saya lagi penginjilan di daerah biasa ada undangan, saya pakai motor ini karena mobil ini sudah berapa bulan tidak bunyi mesinnya, akinya sudah diganti, tapi belum bisa juga ini dipakai untuk penginjilan, teman-teman. Parah kali lah curhatnya, bikin muak aja kadang-kadang kalau kepanjangan. Tapi dulu setiap saya mau naik di komalnya, pencari koin, kau hadapi saya di YouTube, pencari koin. Begitu suatu waktu saya naik di komalnya dia bermandikan gift, tiap hari japri, masuk lagi di komalku, masuk lagi, kapan lagi kita head di komalku, masuk lagi babuana, hancur dah rupa-rupanya. Itulah yang kubilang, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita panjang umur, sehat selalu, rezekinya, usahanya dimudahkan oleh Allah, dan kemudian semakin jaya ya, apa yang diusahakan. Amin ya rabbal alamin. Silakan naik teman-teman yang lain. Ya, silakan teman-teman Kristen yang mau naik untuk berdiskusi. Masih ada 1 slot. Yang minta naik kayaknya Islam semua ini saya pantau. Teman-teman Kristen ya, yang Islam dibatalkan dulu permintaannya. Bagaimana ini, Bang Andi? Tidak ada Bang Andi. Mereka sudah pada tidur. Keracunan ini B2. Betul. hidup itu pilihan.
Hati-hati salah pilih. Hati-hati menempatkan diri. Orang yang suka berbicara terus isinya kosong, tapi produknya ada dan banyak merugikan orang lain, biasanya itu ada tuh di pasar-pasar kaget tuh jual obat panu. Janji nanti ada ular keluar dari karung. Obatnya laku, ularnya nggak nongol. Ya inilah yang terjadi di media sosial ini. Banyak orang buka-buka komal, ingin cepat populer, jualannya nggak laku, begitu. Instan. Kami di sini teman-teman ya, memulai dari awal loh. Siapa dulu yang mengenal Banjuma sama Pak Desugi waktu di zaman Facebook? Belum ada yang kenal ya Banjuma ya. Masih dianggap siapa itu kan begitu. Habis itu berpindah ke grup WA. Masih PN begitu. Saya ngikutin di sana. Diambillah PN itu diupload di YouTube. Belum ada tuh yang kenal siapa ini orang. Jadi nggak instan langsung seperti sekarang, coy. Perjuangan dan doa itu melalui mulai dari HP yang signalnya Senin Kemis ya Banjuma ya. Iya Bang Andi. Gitu ya, perjuangannya di sana. Nggak seperti sekarang. Setelah terkenal gitu ya, terkenal dengan nilai positif tentunya ya. Nah, sekarang banyak orang yang ingin langsung melambung, ya nggak bisa. Dari nol dulu gitu. Bikin karakter tersendiri. Jadi tanpa Anda menjual produk Anda itu, orang pasti suka karena ada karakternya di sana. Gitulah kira-kira antara kedua tokoh ini loh ya. Saya nggak melebih-lebihkan Banjuma dengan Pak Desugi dulu itu di grup Facebook sampai ke WA sampai ke Zoom. Nah, saya mulai dari grup WA lah sampai di Zoom di sana lah. Saya sendiri juga belum terlalu paham soal begini-beginian. Kerjaan saya cuma marah-marah tiap hari kan gitu Banjuma ya. Saya belum ngerti, orang baru masuk kan. Dunia apa ini gitu. Oh, ternyata manfaatnya juga ada dakwahnya. Terus ada amal jariahnya begitu. Kalau saya hitung-hitung sejak dari grup Facebook sampai sekarang ini nih di TikTok itu Banjuma mensyahadatkan orang itu udah ratusan loh. Bener, ini serius. Baik di media sosial maupun di dunia nyata. Di Makassar dan sekitarnya. Jadi kalau ingin melampaui beliau-beliau nih, ya nggak bisa instan tuh. Ya cari medan sendiri atau berjamaah sekalian. Saling mengisi satu sama lain. Tapi dibalik ini semua, ya tidak mungkin Banjuma pasti juga punya kesalahan. Salah ucap mungkin. Tapi tidak ada niat untuk salah. Karena ini medannya bukan di dalam masjid. Medannya ini di luar arena, benar-benar punya mental. Punya ilmu. Yang dihadapi ini 6-7 kali diulang-ulang, kadang-kadang mereka nggak paham, tapi nggak paham gitu. Ya memancing emosi dan seterusnya. Jadi dalam hal tidak ada manusia yang sempurna. Kritik-kritik perlulah. Tapi kritiknya yang membangun, baik solusi gitu. Jangan dibawa ke area-area yang bisa memecah belah umat. Itu ya teman-teman ya. Tidak ada orang yang instan bisa langsung seperti Banjuma. Penuh perjuangan coy. Benar itu. Saya sendiri mengikutinya. Ini siapa sih ini yang bersih-bersih? Bang Arif, siapa tuh? Itu guru dok. Hah?
Ini ada tamu ini, Guru Dok. Guru Dok. Ya, selamat udah pagi. Iya, sudah pagi. Selamat malam. Ya. Ya, saya ini Guru Dok. Dalam bahasa Batak itu, Guru Dok itu seorang pengajar. Artinya kalau dia ngajar harus ditaati. Oh, guru dok pengajar harus ditaati gitu ya. Bahasa Batak ya Bang ya? Ya, Guru Dok itu apa yang disampaikannya harus ditaati gitu. Jadi Guru Dok itu mengacu pada guru di tempat daerah Batak gitu. Artinya sebagai Nah, dia sebagai yang dituakan. Artinya apa yang disampaikan itu harus didengar gitu. iya, itu Guru Dok harus didengarkan, dilakukan gitu. Kalau Guru Dok. Dalam hal apa Jadi itu di Bang? sini Bang. Ya, kalau di daerah apa guru itu ya kan, kalau negara kita kan udah jelas guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa gitu kan. Jadi kalau di apa guru ini bisa juga dia sebagai tokoh masyarakat, ya, dia penyambung lidah pemerintah gitu kan. Jadi ditambahi Guru Dok karena mengabdi di daerah terpencil gitu. Jadi saya di daerah terpencil, jadi dibilang dah Guru Dok gitu. Artinya tokoh masyarakat Pak ya. Jadi Dok itu menyatakan disampaikan, penyampaiannya dilakukan gitu. Jadi itulah sudah merangkap lah itu. Kalau guru di daerah apa itu dialah juga penyambung Bisa nggak masyarakat. Pak, bisa nggak pendeta disamakan dengan guru dok? Nggak bisa. Kalau di daerah suatu daerah di tempat daerah terpencil, guru kita jadi berperan juga untuk itu, karena kan kami ini kan jadi semua pelajaran disampaikan, ajarkan agama, bidang studi, pelajaran apapun jadi gitu. Jadi itu makanya dibilang Guru Dok, semua diajarkan, termasuk olahraga, termasuk nanti nggak ada di situ tenaga listrik atau Kalau kalau Pak Sirait ini disiplin ilmunya apa Pak? Bisa jadi guru dok? Saya dulu backgroundnya dari teknik sama olahraga. Cuman karena itulah grup. Jadi karena di daerah terpencil semua dikerjakan. Mati listrik kita dipanggil kan. Ada nanti masalah di masyarakat itu kita dipanggil gitu. Kayak di Papua itu kan ada. Cuma di sana nggak tahu lah gelarnya apa ditambahi. Kalau di daerah terpencil ya apa ini. Kalau dalam urusan Pak Guru Dok ini Kristen ya Pak ya? Iya, tapi kita juga karena nggak ada guru Katolik ya, kalau ada di situ agama Katolik, Muslim atau agama kepercayaan, jadi semualah kita ajari gitu kan. Jadi random dia. Jadi Bapak juga bisa mengajarkan Bible kepada orang-orang. Iya. Ya mau tak mau ya kita ajarkan kan, termasuk ini pemahaman tentang agama kepercayaan juga kita jadi pelajari gitu kan. Contohnya di daerah Batak itu kan ada penganut kepercayaan, agama Permalin, agama penyembah leluhur gitu. Jadi ya mau tak mau ya kita harus pelajari gitu kan. Katolik juga kalau ada situ Katolik kita ajarin gitu kan. Kalau ada orang bertanya Pak, orang bertanya Tuhan itu siapa gitu, bagaimana jawabnya Pak? Ya kita lihat dulu contohnya, apakah dia Kristen, apakah dia Katolik, ya kan? Kalau Bapak sendiri Katolik ya apa Protestan? Jadi saya dulu sekolah di Katolik, cuman kepercayaan saya Kristen. Tapi sekarang Katolik apa Protestan? Kalau sekarang karena di tempat kami itu kan gereja juga sulit, jauh dari tempat itu, akhirnya beribadah di sekolah itulah kami gitu. Sekolah itu ibadah, jadi semua lah
kita ajak juga lah yang agama kepercayaan itu. Cuman ya karena yang kita tahu mimpi secara agama Kristen ya itulah yang kita sampaikan sama mereka. Kalau ya kan? kalau bisa disimpulkan, Bapak ini orangnya serba bisa ya. Mau tak mau kayak gitulah. Tapi nanti mengajari seperti gue bilang tadi, rusak listrik di tempat itu ya kan, ditimpa pohon nanti listrik ya mau gitu lah. Iya, serba bisa ini Pak Sirait ini. Tapi kalau mengenai ada yang nanya menerangkan siapa sih Tuhannya Kristen, bisa juga Pak neranginnya gitu. Ya kita terangkan lah sama mereka contohnya. Tapi nggak jarang juga itu ditanya siapakah Tuhan gitu kan. Cuman ya paling nanti kalau beribadah ya sesuai dengan iman yang kita pelajari lah gitu kan. Jadi kalau Katolik menanyakan beberapa hal ya kita pelajari sesuai apa yang kita tahu tentang Katolik gitu. Cuman kalau untuk Muslim kita nggak, walaupun mereka bergabung nggak, saya jujur ya saya nggak ngerti gitu kan. Ya paling nanti kita bilang ya kita bawalah buku, inilah pelajari, kita bilang gitu kan. Tapi kalau untuk Katolik, Kristen sama agama kepercayaan itu kita masih tahu lah sedikit kan. Tapi kenapa Pak? Kenapa Katolik sama Protestan beda Pak? Beda tipis karena kan di bab 16 itu terjadi suatu perbedaan ajaran lah kan. Kan di bab 16 itu disitulah ada ajaran Martin Luther mengenai keselamatan ya kan. Kalau dulu Katolik kan keselamatan itu harus melalui sakramen, namanya sakramen penebusan dosa. Jadi Martin Luther kan disampaikan nggak boleh, harus melalui manusia. Kita udah boleh langsung sama Tuhan minta ampun dosa. Surat apa Pak? Gitu. Surat penebusan dosa ya Pak ya? Ya 5 itu kan. 3 lah itu disampaikan dia. Sola fide, sola scriptura gitu kan. Sama kalau beda tipis, kalau beda tipis yang mana Pak Sirait pilih? Saya sendiri nggak mengikuti gini. Kalau ajaran Martin Luther ya justru ada sampai 5, justru yang 5-5-nya lah kita terima. Sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola Christus, ya kan. Semuanya kita terima karena gitu. Masuk kan itu? Masuk. Oke. Kalau di sekolah Katolik ada diajarkan KGK enggak? Ketika ada. KGK. Oh, iya ada, cuman kita kan gini, kalau lihat konsentrasi, saya sekolah Katolik tapi konsentrasi jurusannya nggak ke situ gitu. Jadi kita nggak mengambil mata itu gitu. Apa yang mau dimasukin? Ini Pak Jetro ini magister kan? Iya, tapi pendidikan nggak. MPDK magister ini. Iya. Cuman nama akunnya lupa. Magister apa Pak? Magister pendidikan agama. Oh, agama. Tapi itu kan S2-nya, tapi S1-nya dulunya kita dari sekuler. Olahragaan. Bukan teknik. Siapa? Saya bukan. Oh, saya STM-nya teknik. Jadi di Malang di Luar Batak, Malang sebenarnya. Oke, berarti Bapak berakal Pak ya? Berarti Bapak berakal dong. Iya, karena kebutuhan masyarakat aja gitu kan. Kebutuhan masyarakat, contohnya kan saya ini pertama ya kan, kebutuhannya di sekolah itu kan pertama kan memang olahragaan, cuman ada yang lain yang kita masuk ke semua lah. Jadi di tempat saya ngajar itu banyak kan kita 3 orang lah sekarang yang sisa.
Oke, kalau sudah mulai berakal, saya bertanya begini, Pak. Yesus itu katanya teman-teman Kristen, secara keimanan dia ada di surga, betul? Ya betul dia. Ya, berarti Yesus ada di surga. Dengan siapa dia di surga, Mbak? Ya kalau keimanan Kristen kan Allah disebut Bapa, Yesus disebut Tuhan gitu. Jadi ada Yesus dengan Bapa di surga. Iya, Yohanes 2:30 kan aku dan Bapa satu. Tapi gini bos, sebenarnya makanya saya sebenarnya kurang setuju itu bahas beda kepercayaan, karena sama Katolik sama Kristen juga masih tidak ada ketemunya, apalagi sama Muslim. Oke, kalau dari Katolik, iya, kalau di Katolik itu Bunda Maria di mana, Pak, jadinya? Di surga juga atau di kuburan, Pak? Di surga. Oh, gini, jadi bertiga, kalau Pak. Tapi gini, saya jawab ini dari Katolik lah. Katolik itu gini, Pak. Kalau orang mati, kalau dia orang-orang yang melayani Tuhan, dia mati juga langsung. Jadi kalau ada manusia yang mati, tentu dia adalah jemaat biasa. Ya, berarti maksudnya bertiga, Pak, ya, di surga ya, Bunda Maria, Yesus, sama Bapa ya, Pak, ya. Kalau dalam Katolik justru bukan bertiga, bersama dengan para bapak-bapak gereja terdahulu dan orang kudus. Tapi ini seperti yang saya katakan, ini kan karena isi Katolik lah saya jawab ya, karena dari Kristen beda lagi. Oke, dengan pandangan akal bagaimana, Pak, untuk meyakini bahwa Bapa, Yesus, Bunda Maria di surga bersama orang-orang terdahulu, orang kudus itu di surga? Bagaimana menggunakan akalnya itu, Pak, meyakini bahwa mereka itu ada di surga, Pak? Meyakini mereka di surga gitu. Dengan akal bagian mana, Pak? Keimanan mereka lah kan. Artinya kalau dalam Kristen ini gini, Pak, di dalam Alkitab dan ayat 1 itu kan, bahwa kita percaya bukan karena melihat, ya kan, karena bukan kita lihat dulu baru percaya, tapi ya percaya dalam konteksnya agama Kristen sama Katolik itu percaya karena mengimani walaupun tidak melihat, tetapi dalam hati kita meyakini kayak gitu. Ya, landasan dasar meyakini kalau cuman dogmatis, hanya karena ego tanpa ada kritis, maka akal itu masih belum digunakan, Pak. Iya, jadi gini, dalam kekristenan gini, Pak, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Jadi pertama kalau kita mengasihi Tuhan itu memang harus dengan hati kita duluan, sehingga baru kita pakai akal budi, bukan akal budi dulu, baru hati kita gitu. Oke, jadi kalau memang harus di segenap akal budimu, otomatis merujuk parameter di dalam Bible. Sampai di titik itu loh, Pak, kan. Karena saya nggak mau bahas terlalu dalam, nanti Bapak mau menggali banyak, ya yang iya nanti, ya saya nanti kayak mana lah. Karena banyak-banyak ini kulihat kayak kalian ini, apa yang saya sampaikan, kalian ambil, kalian share lagi kan, pragmatis gitu. Jangan. Aku tonton itu di YouTube itu, nggak boleh gitu. Nah, apalagi ada narasi yang di belakang menghujat-hujat kan, itu magister, aduh itu. Saya senang gitu, nggak apa-apa diskusi gini. Cuman artinya kenapa justru ketika ada yang artinya tanda kutip lah, kita itu nggak mau jawab, akhirnya jadi di-share. Ketika ada diskusi yang agak bagus, nggak dikalian seberluaskan kan gitu. Nah, bagi saya gini, berbeda. Saya bukan apologet ya, Pak, kan Bapak tahu kan apologet itu kan orang perjuangkan iman. Saya ini kan resmi, Pak, sebagai guru, tidak berapologet. Makanya kalau kami di guru ini kan, Pak, kan bekerja hanya harus sesuai dengan tupoksi kami, tugas pokok dan fungsi gitu kan. Jadi, oke, berbicara tentang tupoksi sebagai guru,
Yang membuat kurikulum guru itu sendiri atau dari negara. dari negara? Ya. Berarti masih belajar lagi kan? Ya makanya kami kan kalau sebagai guru kan ya untuk kebutuhan ya memang harus belajar lagi, dan sekarang juga saya kan masih disuruh lagi sambil kuliah gitu kan. Sekarang mengambil magister pendidikan di bidang teknologi pendidikan gitu kan, karena arahnya nanti kepada pengembangan IT dalam pendidikan gitu kan, merancang-rancang IT di dalam pendidikan ya kan. Sekarang ini juga sudah berkembang AI apa itu itulah apa namanya istilahnya kurikulum merdeka ya kan. Ya, untuk sekolah itu menggunakan akal atau iman saja, Pak? Makanya aku bilang tadi ya harus dilihat jurusan yang kita ajarkan lah kan gitu kan. Makanya kalau di dalam pendidikan Pak ada batasannya, memang kita nggak perlu jangan kita menggali sampai terlalu jauh ke doktrin gitu kan. Kalau dalam kurikulum negara kan adanya batasannya inilah gitu, contohnya di agama ya kan, di sana ya kalau dipelajari mengenai penciptaan, tentang monoteisme, tentang primatologi, tentang kristologi, tentang eskatologi, ya udah cukup gitu. Kalau untuk memperdalam sejauh-jauh sampai ke apa, itu adalah tugas gereja membuat doktrin masing-masing gitu kan. Contohnya ya dibahas contohnya eskatologi, tanda-tanda akhir zaman bagaimana, ya udah hanya kita sampaikan gitu. Jadi kalau sampai menggali ke dalamnya seperti apa itu, contohnya kan kalau dalam Kristen itu tanda-tanda akhir zaman akan timbul pengajar sesat, akan timbul malapetaka, akan timbul namanya peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa lain. Nah itu kan, tapi ketika ditanya bangsa apa gitu, kita nggak mau bernarasi. Contohnya kan ada, kalau di gereja memang disampaikan, contohnya sekarang ini terjadi peperangan antar bangsa Israel itu. Nah, jadi sana ke sana yang penting kita sampaikan. Nah, inilah tanda-tanda akhir zaman. Jadi contohnya monoteisme kan, kalau tidak monoteisme pelajaran yang kita ajarkan. Apa itu monoteisme ya? Kalau dalam Katolik sama monoteisme itu adalah belajar tentang keesaan Allah kan. Keesaan Allah itu kita sampaikan. Jadi kalau kenapa ada keesaan Allah? Kalau tanya apakah memang ada rupanya artinya ateis atau kepercayaan yang mengenal banyak Tuhan atau tidak mengenal Tuhan, ya kan, ke sana itu bukan ranah kita gitu. Jadi itu kan sudah mengarah ke doktrin gereja. Oke. Dari kapabilitas Anda secara resmi sebagai pendidik ya, atau magister pendidikan, menurut Anda Tuhan yang benar itu satu utuh atau 1/3 atau 3/1, Pak? Di dalam kurikulum negara kan kita juga harus memahami ideologi bangsa kita, ideologinya Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita sampaikan di dalam pendidikan itu ya sesuai dengan itu. Jadi sebenarnya dibahas dalam kurikulum negara juga tidak ada Tritunggal. Nah, tidak ada ketertunggalan dalam kurikulum negara. Jadi kalaupun ada yang bertanya ke sana, itu bukan ranah kita gitu. Nah, jadi cuma kalau ditanya siapa Tuhan kita, yang kita sembah, ya berarti ya kalau di sini kita sampaikan, ya Tuhan yang kita sembah adalah Allah Bapa di dalam Yesus, bukan? Tapi kalau orang permalim, orang apa itu, ya kalau dituliskan di apanya di dalam ajaran mereka, ya di situ dibata malim kan. Oke, menurut pandangan pribadi Anda sebagai orang Kristen dan sebagai guru, Anda meyakini Yesus itu Tuhan atau Bapa itu yang Tuhan? Nah, itu udah doktrin, Pak, kan mengarah doktrin. Ya, silakan dijawab. Menurut Anda pribadi, pemahaman berkeyakinan Anda, Tuhan yang benar menurut Anda itu Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Jadi gini Pak, kalau keimanan saya monoteisme artinya saya menyembah
Allah di dalam satu kesatuan gitu. Saya percaya satu kesatuannya itu satu, yaitu ibarat kayak kita lah, manusia kan tubuh, jiwa dan roh, ya kan. Jadi kita menyembah Allah Bapa itu dalam satu kesatuan, Bapa, Putra dan Roh Kudus gitu. Oh, berarti satu per Tapi titik, tiga. nggak usah lagi kita bahas lagi. Nah, Itu namanya 1/3 Pak, kalau kesatuan. bukan. Ya artinya udah, kalaupun itu nggak usah kita bahas berpanjang. Tapi keimanan kita Allah itu satu, ya kan. Nah, Allah itu satu. Cuman ya kalau udah perjanjian lama kan ya Barasit para Elohim Adonai. Harga juga Tuhan Allah, ya kan? Tapi kalau di perjanjian baru, Tuhan itu jadi di dalam nama Yesus gitu. Bukan, kita sapa dulu deh ini Pak Robin, mau masuk Pak Robin, silakan. Pak Robin Pardede. Ya, siap-siap. Ya, barusan statement dari Pak Guru Dok Jetro, Magister Pendidikan, itu tentang kesatuan bukan bilangan. Ya, satu kesatuan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi gini seperti saya bilang tadi, kalau mengarah ke sana, membahas jauh sana gitu kan, sudah ranahnya gereja itu Pak. Jadi cuman ya keimanan kita percaya kepada Allah Bapa, ya kan, di dalam Yesus Kristus gitu kan. Jadi itulah yang menjadi pembeda gitu dengan agama, contohnya Muslim tadi, ya kan, agama-agama kepercayaan, mereka percaya kepada debata, cuma mereka nggak pakai perantaraan dalam nama Yesus gitu. Jadi itu tadi yang membedakan gitu. Jadi parameter akal yang digunakan apa Pak kalau kayak begitu itu Pak Guru? Ya Alkitab Pak, kan Alkitab yang menulis itu, ya kan. Coba tunjukkan Jadi Pak, gini, Pak. di mana tertulis Bapa, Putra, Roh Kudus adalah satu Tuhan gitu. Mana Pak? Makanya saya bilang Alkitab tidak mencatat tentang namanya Tritunggal, tidak mencatat. Cuman ya seperti saya katakan tadi, bahwa kita sebagai orang Kristen ya kita beriman walaupun tidak melihat, tapi kita meyakini bahwa Allah yang kita sembah itu di dalam Yesus Kristus gitu. Nah, kalau mencatat langsung itu tidak ada, bahkan seperti yang sering orang Bapak yang nanya kan, itu sering itu bertanya, ada tertulis bahwa Yesus itu Tuhan. Memang tidak ada mencatat itu. Bahwa menyatakan bahwa baik. Aku ada Tuhan sembah, aku memang tidak ada gitu. Baik, cuman Pak keimanan Guru. kami lagi nih. Baik, begini Pak Guru, izinkan saya interaksi dengan teman-teman Iwan Villa yang ada di bawah, bahwa memang jelas tidak bisa diukur dengan akal, akhirnya agak ini ya, doubling ya. Sebentar ya, saya mute dulu ya Pak Guru ya, biar enak. Nah, jadi pengembangan yang tidak tertulis sudah diakui, kemudian masih dinyatakan menggunakan akal. Ini yang disebut dengan dogmatis. Beda ya, doktrin dengan dogmatis. Dogmatis itu adalah ego tidak menerima kritisi. Jadi dogmatis ini kalau memang bersadur kepada sola scriptura maka gugur. Itu Pak Guru ya. Ya Pak Robin, mungkin pendapatnya lain. Apakah Anda sebagai orang Kristen menggunakan akal? Kalau menggunakan akal, Tuhan yang benar siapa? Silakan. Ya kan sudah jelas. Firman Tuhan mengatakan Tuhan yang benar itu hanya Bapa. Hanya Bapa ya Pak ya, satu-satunya ya Pak ya. Benar. Kalau Muslim itu meyakini namanya Allah. Waduh, agak lain ini. Pak Guru mau menanggapi Pak Guru? Silakan dibuka mic-nya. Makanya gini Pak, ya mungkin Bapak yang Pak Robin ini ya jadi jangan langsung berasumsi lainnya. Dalam Kristen juga banyak aliran Protestan, Injili, Anglikan, Wesleyan, Karismatik. Jadi sesama karismatik, ya kan, karismatik ada juga punya doktrin masing-masing gitu.
Nah, kalau Protestan ya sama doktrinnya semua Protestan, gereja Protestan, HKBP, HKI, GKPS. Di Pentakosta juga jadi berbeda. Yang GPDI dengan D kecil, D besar, GPT ini yang mengajarkan tentang tabernakel berbeda lagi doktrinnya Pak. Jadi saya nggak mau membantah yang Bapak Robin sampaikan, ya karena itu sudah ranahnya doktrin gereja gitu. Lalu Kristen yang mana yang benar Pak menurut Bapak dan Pak Robin? Silakan. Jadi gini Pak, kalau dalam kekristenan seperti saya sampaikan tadi, kebenaran itu ya memang ya mengacu kepada firman Tuhan. Kebenaran itu adalah milik Tuhan sendiri, yaitu di dalam firman-Nya kan. Cuman banyak mengeksegesa Alkitab itu cara mengeksgesanya berbeda-beda. Contohnya kalau itu seperti Katolik dengan apa tadi saya katakan Protestan itu kan berbeda cara-cara konsep penebusan. Makanya di dalam Protestan itu kan sampai itu kenapa Pak? Kan? Iya, itu kenapa? Pertanyaan saya itu kenapa? Berasa Bapak juga tahu itu mengenai paradigma kan sudut pandang. Jadi kan ya saya tahu publik. Iya, saya paham Pak. Publik perlu tahu Pak. Jangan sampai saya menyimpulkan. Silakan persepsi Bapak sebagai guru yang baik. Silakan. Jadi paradigma sudut pandang gini seperti saya waktu saya belajar tentang Katolik, ya paradigma kita mengambil sudut pandangnya bahwa kita untuk mendapatkan penebusan dosa itu kita harus melalui orang kudus. Ya makanya masuklah di dalam sakramen tadi penebusan dosa. Tetapi kalau di dalam keimanan daripada Protestan, ya itulah tadi ada 5 sola kan. Jadi, baik. Tapi kalau tadi, dalam apa kan? Baik Pak, kita izin. pergilah ke karismatik. Oke, izin Pak. Pak Robin percaya orang kudus Pak, itu orang mana Pak? Silakan. Gimana? Pak Robin percaya dengan orang kudus yang tadi dimaksud? Orang kudus. Iya. Manusia suci lah ceritanya ya. Kalau itu saya percaya. Kalau manusia suci ada. Ya itu orang mana Pak? Itulah Yesus. Musa enggak Pak? Atau Abraham, Ishak? Tidak. Karena Musa itu terlahir dari keturunan Adam dan Hawa. Beda dengan manusianya Yesus. Oke. Gimana Pak Guru? Pak Guru sepakat atau ada bantahan? Ya mungkin itu ya nggak apa-apa Pak. Seperti saya bilang saya nggak mau bantah paradigma sudut pandang daripada sesama Kristen, nggak kita bantah. Selagi mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya tidak ada masalah di dalamnya. Karena gini, Pak Robin, Pak Guru, Pak Robin mengaku Yesus sebagai Tuhan. Pak Robin Pardede. Yesus Tuhan hanya sekitar utusan, Pak Robin. Pak Robin, monitor Pak Robin. Pak Robin takut dikomplain banyak orang Kristen. Turun Pak Robin. Tapi tentang paradigma, jadi gini Pak, kalau kebenaran tentang pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, ternyata banyak pilihan kan gitu. Bukan turun. Yang tadi Bapak Sinyalnya nggak ada. sinyalnya enggak. Iya. Pertanyaan saya Pak Robin mengakui bahwa Yesus itu Tuhan atau hanya utusan Pak Robin? Dari kemarin ya saya udah sampaikan, masih berulang-ulang kali. Udah jelas utusan. Baik dari kemarin nggak dipahami saya di sini ya. Enggak, masalahnya saya bandingkan dengan Pak Guru ini. Berarti Pak Robin tidak menyembah manusia ya? Iya. Jadi begini aja, buat Pak Guru juga harus ini perlu saya kasih sedikit sebagai saudara saya. Salam saudaraku ya. Jadi sebelum ada Yesus, Tuhan sudah ada kok. Nah itu yang perlu kita sembah.
Maka itu jelas dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 sampai 24, apa ya 24. Siapa Tuhan yang sebenarnya yang harus kita sembah? Ya, siapa Allah yang sebenarnya? Ya, atau siapa Bapa yang sebenarnya? Itu adalah Roh. Itu jelas dikatakan. Makanya menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Jelas ya? Menurut Pak Robin, Yesus juga bertuhan. Gimana? Menurut Pak Robin, Yesus juga bertuhan. Benar. Manusianya punya Tuhan. Tetapi rohnya tidak bertuhan. Karena rohnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Gimana gitu. sih Pak Robin? Kok jadi doktrin lagi yang masuk? Tadi udah berakal kok doktrin lagi yang masuk. Enggak, bukan doktrin. Yesus ini kan manusia Pak ya? Ya. Ya, apapun yang ada dalam diri Yesus manusia, termasuk rohnya juga manusia Pak. Ya. Makhluk. Ya. Manusia itu hanya yang dimaksud manusia itu hanya tubuhnya. Loh, jasmani dan rohaninya kan juga termasuk manusia Pak. Bukan. Kalau roh itu adalah yang Maha Pencipta itu sendiri, yang dihembuskan kepada manusia pertama. Makanya di sini banyak kekeliruan. Nah, cara pandang kita secara akal sehat, baik logika di sini banyak kekeliruan. Jadi menurut kita tidak bisa hidup. Jadi menurut Pak Robin, saya tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa jadi yang menurut Pak Robin, Yesus ini dua natur gitu? Bukan dua natur. Ya, Tuhan yang sebenarnya, saya katakan tadi, Tuhan yang sebenarnya yang tidak kelihatan. Apakah ada manusia yang bisa melihat ruh? Tidak. Jadi rohnya Yesus Tuhan, badannya bukan Tuhan gitu. Bukan manusianya. Ya, itu yang menjadi Tuhan. Makanya dibilang Tuhan itu Esa. Pak Robin, Yesus itu dikatakan manusia karena dia punya jasmani dan rohani. Tidak. Manusia dikatakan manusia itu karena dia yang namanya manusia hanya dagingnya, bukan ruh. Kagak bisa Pak. Kalau Yesus hanya daging saja. Dengerin dulu Pak. Itu kan maunya kita sebagai manusia. Dengerin dulu Pak. Kalau Yesus hanya daging. Dengerin dulu Pak. Kalau Yesus hanya daging saja nggak punya roh, dia bukan manusia tapi dia mayat. Bukan. Dia tetap manusia tapi manusia mayat. Nah, di sini kita harus ketahui. Jadi kacau nih Bang Dito nih. Gimana kan itu manusia mayat? Tetap dia tapi manusia mayat. Manusia barang panah. Jadi kita tanya sama Pak Guru aja. Sampai kita ke sini. Iya, Pak Guru. Coba Guru dulu, Guru. Iya, Pak Guru silakan ditanggapin. Jadi manusia mayat, silakan. Silakan. Halo, jadi seperti saya bilang tadi, itu sudut pandang beliau juga kita hargai ya kan, nah, mengenai itu. Jadi memang yang disampaikan Bapak itu ada belajar dalam kristologi, ilmu tentang Kristus kan. Jadi kalaupun itu disampaikan ya tetap ya kita hargai juga konsep-konsep demikian gitu kan. Kalau saya nanti menyentuh ke sana, artinya itu kan sudah saya bilang itu ranah-ranahnya dari pengajaran di gereja. Kalau kami kan yang guru-guru ini kan mengajarkan ya, kalau tanya siapa artinya seperti menurut Pak Guru, Pak Robin ini denominasi cabang apa? Silakan. Kalau saya nggak mau tiba-tiba kan gitu kan, cuman ya dari cara penyampaian itu memang itu sepertinya Protestan ya Pak Robin ya. Karismatik. Karismatik, ya. Ya sama yang kita. Makanya saya bilang tadi saudara sekalian, walaupun kami sama-sama karismatik, sudut pandang itu berbeda. Contohnya orang Betel dengan GMS dengan Tiberias itu doktrinnya berbeda. Gereja-gereja yang berkembang lah saya bilang dulu kan ya Betel, ada GSCS, di situ ada perbedaan-perbedaan paradigma ajaran-ajaran gitu kan. Contohnya kalau Tiberias. Oke, jadi sama-sama karismatik ya Pak ya. Ada satu lagi Pak, karismatik. Iya. Jadi tentang bahwa ibu kandungnya Yesus itu menurut Bapak berdua siapa Pak? Gini Pak, jadi kalau secara kemanusiaan
ya ibunya Yesus ketika turun ke dunia, ya kan, dia dilahirkan dari seorang perempuan namanya Maria. Nah, seperti secara kemanusiaan. Oke. Kalau kita berangkat ke situ itu sudah terlalu jauh nanti bahasan kita. Itu nanti sampai kepada reinkarnasi kan, reinkarnasi. Jadi nanti makin melebar. Gitu. Jadi makanya saya bilang kalau bapak kami tidak bilang. Kalau bapak kandungnya Yesus siapa Pak? Nah itu gak ada mengarah ke sana, mengarah ke itu kan sudah terlalu jauh kalau sampai bahasannya ke sana. Nah, sesuatu yang tidak ada di dalam Alkitab, ya kan, mengenai bapak kandung tidak tertulis, ya kami juga nggak mau menyentuh ke sana gitu. Jadi Yesus secara keilahiannya, bapak kandungnya Yesus siapa Pak? Nah itulah yang saya bilang, saya tidak mau jawab ke sana karena tidak ada ditulis Alkitab mengenai bapak kandung. Secara keilahiannya Pak? Ya, secara keilahiannya kan kalau dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Jadi artinya keilahian daripada Yesus itu dari Allah, gitu. Ya berarti dia anaknya Bapa kan? Ya jadi ya di dalam fungsi dia sebagai utusan di dalam dunia ini, ya kan dia memang adalah utusan Allah sebagai manusia. Ya seperti itu, dia ya sama-sama, artinya dia melakukan kehendak Bapaknya di surga gitu. Jadi kita harus bedakan begini. Yesus di dalam perjanjian lama datang sebagai apa, ya kan? Nah, dan kita bedakan dia ketika berbicara secara kemanusiaannya gitu. Dia berbicara secara kemanusiaan dan dia berbicara sebagai apa, kan? Makanya dalam satu sisi Yesus juga dibangun. Oke, gini Pak, berdua izin saya berikan satu narasi dari biasa ada beberapa ada ya salah satu orang karismatik juga yang berpaham bahwa tentang 3 pribadi 1 keluarga, pemahamannya begitu Pak. Jadi Yesus itu anaknya Bapa dan bukan ibu kandungnya adalah Maria. Ini merujuk kepada Kejadian 1 nomor 27. Baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Jadi di situ Elohim mengatakan rupanya ada laki-laki ada perempuan. Kalau Bapa jelas laki-laki ya Pak ya. Nah, kalau perempuan, Tuhan yang perempuan itu siapa Pak? Silakan. Begini Pak, itu jangan terlalu melebar. Itu kan berbicara tentang imago Dei, rupa dan gambar Allah. Mari kita jadikan manusia serupa dengan segambar kita. Di situ kan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar itu mengenai karakter. Ya kan, menciptakan manusia itu serupa dan segambar, artinya di situ merujuk kepada manusia diciptakan untuk menggambarkan karakter Allah itu bagaimana, ya kan? Nah, jadi di situ udah terlihat ke sana Pak. Itu kan bicara imago Dei itu kan sudah mengarah ke doktrin lagi gitu. Saya kan tadi katakan ada salah satu teman kita diskusi yang membawa tentang karismatik 3 pribadinya adalah 3 pribadi 1 keluarga Pak. Jangan namanya Pak, udah tahu kita namanya siapa gitu. Namanya Luga Tambunan. Aduh, enggak, itu bidat Pak, bidat. Enggak ada di gereja mana itu bidat Pak. Karena dia itu gini Pak, dia pengajaran dia itu kan gini Pak. Kita kan gini, kita hormati juga pemerintah, ya kan, pemerintah itu juga menjadi wakil Tuhan bagi kita kan. Jadi Luga Tambunan itu tidak diakui oleh sinode gereja dan juga pengajarannya tidak diakui di mana-mana gitu Pak. Jadi kita juga mengajarkan Pak harus sesuai kurikulum. Nah, makanya kalau orang ibaratnya kalau mau dapat gelar kan di wisuda atau di meja hijau kan di meja hijau kan apakah apa yang dia dapat penelitiannya, pengembangannya kan di meja hijau kan diteliti gitu. Jadi
Luga Tambunan itu tidak melalui akademik, ya kan, bahkan pengajaran dia di gereja juga itu tidak diterima, sehingga kita juga nggak tahu dari gereja mana itu. Luga Tambunan ada juga itu sekarang bikin komal dia namanya Boru Yesus, kemudian Deborah, ya kan. Yang ini juga tidak ada dapat pengakuan, ada juga komal King of King, ya kan. Ini sebenarnya mereka itu karena mereka tidak diakui di gereja, Pak. Mereka konsep mereka sehingga medsos ini kan tidak ada aturan. Ya, tapi gini Pak, kalau kita tidak melihat suatu doktrin atau keegoisan dalam suatu paradigma tadi, maka yang tertuang dalam menggunakan akal untuk sebuah doktrin, baiklah kita menciptakan gambar dan rupa kita, laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan yang dimaksud di situ itu adalah laki-laki dan perempuan, Pak. Secara akal ini, bukan doktrin. Nah, ya itulah. Sebentar Pak. Nah, menurut pemahaman dia, kalau ibu kandungnya Yesus yang dituhankan ini manusia, otomatis sejak kapan Bapak yang Tuhan itu menikah dengan Bunda Maria, manusia? Ini yang melanggar gitu loh. Dalam konsep berpikirnya kita secara rasional yang ada tertulis, kita gunakan akal, Pak. Maka tidak mungkin terjadi Tuhan itu menikah dengan manusia sehingga anaknya Tuhan, Pak. Tetapi ada satu yang masih misteri, yaitu tentang pribadi Roh Kudus. Nah, tentang pada saat Yesus melakukan mukjizat itu dengan kuasa siapa menurut Bapak? Jadi gini Pak, kalau masalah itu tadi ajarannya siapa si Luga itu jangan kita bahas itu. Seolah-olah nanti kita anggap itu pengajarannya benar, nggak boleh dia bahas panjang-panjang ke sana kan gitu kan. Tentang imago Dei yang dipahami dia juga sudah salah. Ini Allah ya, bapaknya Yesus ini, ibunya Yesus ini, itu kan nggak boleh. Artinya batasan-batasannya pengajaran kita itu jangan mengarah kepada hal-hal yang substansional gitu kan. Jadi bagi saya itu janganlah kita bahas gitu. Mengapa kita bahas? Contohnya matematika, ya kan, rumusnya lingkaran adalah pancakeli berkatanya kan, kita bahas itu tidak jam lagi gitu kan. Yang jelas kalau mengenai imago Dei, saya sampaikan itu adalah gambar dan rupa Allah. Itu kepada apa maksudnya itu kan? Kepada karakteristik Allah itu menciptakan manusia, kan? Jangan sampai itu narasinya oleh Allah. Oke, kalau begitu saya ikutin. Pemahaman kekristenan monoistik itu seperti apa? Silakan. Monoteis. Iya, monoistik, monoteis, silakan. Kekristenan yang menjalankan doktrin monoteis. Ya itu kan kayak mono, tunggal. Teis itu kepercayaan kepada keilahian Allah, ketunggalan Allah kan. Ya kita percaya bahwa Allah itu Esa. Itu bukan monoteis, Pak. Monoteis itu satu-satunya, tidak ada duanya. Iya kan, yang satu-satunya ya. Allah itu adalah satu-satunya. Siapa tetapi ya kita memahami monoteisme yang demikian, bahwa hanya ada satu Allah, yaitu Bapa di surga. Kalau Kristen menyebutnya Bapa di surga gitu kan. Nah, tergantung. Dan itu ya kita nggak usah lah kita bahas mengenai iya, monoteis itu Pak. Iya, monoteis itu adalah menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Dijelaskan di dalam tulisan Paulus 2 Korintus 11 nomor 31. Betul? Coba dicek Pak.
2 Korintus 11 nomor 31. Ini udah ada kawan pula typing ini, entah dari mana, udah disuruh saya saat besok mau ngajar pula ini. Mana ada, nggak ada. Itu udah ada itu di bawah. Gini, saya sampaikan sekali lagi, kalau sudah mengarah ke dok, saya nggak mau jawab Pak gitu. Ya, jadi nanti terlalu melebar Pak, itu ranahnya para. Jadi makanya saya akan sampaikan mengenai. Iya. Tapi itu yang tertulis, kenapa Bapak hindari? Itu yang tertulis loh, kenapa dihindari? Seperti saya bilang gitu Pak, kalau kita mengacu pada ayat-ayat, paradigma sudut pandang daripada gereja berbeda. Contohnya baptisan lah, baptisan kan ada di Alkitab. Sudut pandang setiap gereja memahami baptisan itu juga berbeda. Jadi contohnya Bapak tanya kalau mana baptisan benar. Kalau saya sendiri kan dibaptis dengan diselamkan, ya kan? Nanti kalau saya katakan itu benar, orang Protestan juga nanti akan memprotes. Jadi ada batasannya Pak, kan gitu kan. Jadi sebagai pengajar di sekolah, saya nggak boleh masuk terlalu dalam. Itu kan doktrin-doktrin gereja tertentu. Iya, namanya penitro Pak. Kita batasi gitu. Kita batasi sampai di apa itulah, kepada hanya cukup kepada, artinya tadi kan itu perbedaannya tadi. Kalau kita hanya menyampaikan tentang logosnya, kalau gereja mengarah kepada rema dan grafinya gitu kan, terlalu dalam nanti Pak. Jadi ini ya, kalau sampaikan nanti di luar, di bawah ada nanti orang Protestan ini kok pemahamannya jadi gini, datang lagi Katolik, ini pemahamannya. Jadi kalau ke sana sudah ke doktrin Pak, jadi nggak usah lah terlalu dalam ke sana gitu, supaya jangan. Oke, kalau begitu karena ini masih 3.000 orang Pak menonton kita ya, supaya ada edukasinya, izinkan saya bernarasi tentang untuk mengobati atau menghilangkan doktrin, maka kita harus memfungsikan akal. Katakanlah dalam doktrin itu yang menjadi manusia adalah firman. Firman itu disebutnya logos, kalau rema adalah pemikirannya, tapi tidak menghilangkan sang sumbernya. Pencipta langit dan bumi itu tetap ada. Kalau pencipta langit dan bumi tetap ada dan hanya satu, rema maupun logos, ini yang menjadi manusia kemudian dituhankan. Yang pencipta tadi Tuhan, yang manusia pada mulanya adalah logos atau rema, ini menjadi manusia dan juga Tuhan. Jelas di situ akan terdapat penyimpulan dua Tuhan, Mbak. Itu yang harus kita sepakati. Kalau memang menggunakan akal, pure 100% akal, tanpa doktrin. Ya nggak apa-apa kalau itu pemahaman Bapak, nggak masalah. Makanya saya bilang tadi, sudut pandang itu berbeda. Cuman janganlah pengajaran itu jadi dipaksakan ketika itu masuk dalam ranah-ranah gereja atau pengajaran. Kalau memang itu ditolak, seperti saya bilang kan, Protestan aja timbul karena apa? Karena pengajaran daripada Lutheran itu ditolak Katolik, kan? Ya, cuman ya untuk ke sana nanti di dalam Kristen itu juga ada apa? Nanti ada konsili-konsili. Setiap pengajaran-pengajaran yang kita timbulkan itu ada tempatnya. Kalau di dalam gereja namanya konsili. Jadi oke. Ke sana saya ikutin. Kampus kan baik, saya ikutin. Gitu kan? Baik, saya ikutin, Pak. Di Konsili Kalsedon ada yang disebut dengan Theotokos. Theotokos itu Bunda Tuhan, betul? Oke, tunggu. Kalau ke sana gini Pak, itu konsili yang Bapak sampaikan itu mengenai Katolik Pak. Jadi saya juga nggak mau juga berkomentar itu Pak. Saya cuma ngikut-ikutin aja loh. Katolik. Saya cuma ngikutin Bapak aja loh dari tadi Pak. Bapak karena di bawah nanti Pak ada orang Katolik sama Ortodoks nanti pintar ini katanya pula sama saya, kan saya nggak mau masuk ke sana juga. Makanya jangan ngucap sembarangan Pak, karena itu akan menjadi dalih untuk kita sama-sama mengedukasi teman-teman yang ada di bawah. Jadi kalau Anda membawa tentang konsili, di mana konsili Trente yang ke-19, Martin Luther itu dianggap sesat oleh Katolik, betul ya? Iya, tapi gini, saya juga nggak mengetahui, saya juga tidak katakan itu sesat. Nanti orang Protestan juga ini
orang mana ini kok dibilang ajaran Lutheran itu sesat, ya nggak boleh. Jadi itulah aku bilang tadi Pak kan, batasan-batasannya ada sebenarnya. Jadi kalau ada orang sampai terlalu dalam membahas itu, udah sok pintar kayak Luga itu kan, udah sok pintar itu, udah terlalu jauh ya. Ya udah, saran saya buat Bapak, udahlah Pak, ateis aja lah, agnostik lah, percaya Tuhan tapi nggak usah beragama Pak, gitu kan. Sudah konstitusi negara juga, konstitusi negara kita kan harus beragama, nggak boleh gitu Pak, bernasi demikian kan. Saya pikir Pak, jadi iya, daripada Anda sebagai pendidik, sebagai guru mau ngajarin orang Katolik takut disalahin Protestan, ngajarin orang Protestan tentang Katolik takut disalahin orang Katolik, kan udah nggak bener Pak. Jadi batasannya ada gitu kan, batasannya hanya pengenalan ajaran gitu kan, ajaran-ajaran yang sesuai dengan kurikulum, kan ada batasannya Pak gitu kan. Nah, jadi kan udah tahu Pak, kan kurikulum itu kan seperangkat pengajaran yang mengarah kepada yang mana batasan-batasannya kan ada. Contohnya di kelas 3 sama di SMA kan ada batasan-batasannya. Contohnya kan ketika kita di SMA nanti kepada jurusan-jurusan tertentu kan kita nggak mau lagi masuk ke sana, karena itu nanti setelah mereka di bangku kuliah gitu kan, ibaratnya kayak kita belajar tentang pendidikan jasmani. Di pendidikan jasmani kan kita perkenalkan sepak bola, tapi kepada teknik mengenai saya kasih kasus. Itu kan sudah baik, begini Pak, Jadi batasannya Pak. Ya, saya kasih kasus Pak. Saya kasih kasus mahasiswa saudara, mahasiswa Bapak nih. Ada Protestan, ada Katolik. Mereka lagi berdebat tentang Bunda Maria ini Bunda Tuhan, Theotokos, atau manusia biasa yang dipinjam rahimnya. Anda lebih membela yang mana? Karena saya bukan pengajar ke teologianya, saya kan pengajar di program pendidikannya saja. Saya juga nggak mau jawab itu Pak, kan beda Pak. Karena kan seperti saya bilang, kalau di dalam ada kedoktrinnya, cuman ya pengenalannya aja gitu kan. Itu jadi saya jawab nanti di situ Pak. Udah ranah-ranahnya para imam-imam gereja ke sana gitu. Ibaratnya kayak kalau konsentrasi saya, kenapa nggak gini Pak? Kenapa nggak bisikin mereka begini Pak? Udah sama-sama Kristen, jangan ribut, nggak kayak gitu Pak. Udah sama-sama Kristen. Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nah gini Pak, sekarang ini Bapak nggak tahu. Nggak boleh Pak ya? Nggak boleh Pak. Oh, harus beda Pak. Romo Patris itu, Bapak tidak tahu itu beritanya. Romo Patris, orang Katolik yang laporkan oleh Patris Protestan. Allegri, tahu Pak, saya kenal sama beliau, Patris Allegri. Karena dia itu, ya kan, bernarasi sampai jauh keluar mengenai pemahaman Katolik. Ya kan, memang ya kalau itu pemahaman dia kan ada namanya internal. Seperti apa dulu kan yang pernah seorang bapak yang laporkan kayak Gilbert Imondong mengenai perpuluhan mengenai itu kan, kenapa dilaporkan? Karena kan dia terlalu dalam. Jangan melebar Pak, jangan melebar ke pribadi orang. Kita bukan entertainment yang lagi membicarakan orang Pak. Gini saja, gini. Mungkin satu pandangan tentang Anda kan Protestan karismatik. Anda percaya kepada sola scriptura, betul ya? Betul ya. Enggak boleh, itu narasi Bapak kecuali lagi. Bedakan Pak Guru. Pak Guru lebih ke sola scriptura enggak sebagai orang Protestan? Enggak, gini Pak, kan sudah saya dari awal kita bicara, ya kan, Protestan dan karismatik itu juga punya perbedaan Pak. Jadi di dalam karismatik itu, doktrin di dalam gereja karismatik itu dirancang, dibuat oleh gembala sidangnya sendiri, ya kan. Nah, jadi dan karismatik yang lain juga beda apanya, beda doktrinnya, beda pemahaman, dan beda sakramen-sakramennya. Contohnya di gereja Tiberias sakramennya itu tentang perjamuan kudus minyak urapan. Nah, di sana tidak terlalu mendalam dibahas tentang gereja tunggalan, ya gitu kan. Contoh di gereja yang lain ada Bethel, dia konsentrasinya kepada pujian penyembahan, musik-musik gereja itu, ya kan. Jadi tidak ada yang, kalau kita seperti saya katakan tadi kayak Romo Patris itu,
Kalau dia sudah mengarah kepada di luar gerejanya, sudah ke eksternal, ya kan, itu apalagi ini di media sosial, kan bedanya kan, kalau saya ini kan nama asli, kalau yang lain-lainnya itu kan ya nggak tahu kita siapa. Seperti saya bilang itu kan apologet itu ya mereka justru yang tidak nampak di gereja, yang ajarannya pemahamannya memang tidak diterima gereja, sehingga mereka berapologet gitu. Jadi kalau kami kan ya resmi Pak, ada batasannya, ada tolak ukurnya, ada indikator pengajaran itu apa. Oke. Jadi menurut Anda mereka itu ya apologet Kristen itu Anda melihatnya penuh dengan kebenaran atau pemaksaan pembenaran, Pak? Ya mereka kan membela iman mereka masing-masing. Contohnya Edis TV satu sisi, kalau kami sama orang karismatik, kami satu sisi ya boleh kita katakan ya itu kalau cara imannya. Cuman ada beberapa hal bagi kami karismatik ada kurang etisnya juga. Kurang etisnya di mana? Contohnya dia sebelum dia berdebat tentang agama, justru dia menyanyikan lagu-lagu sekuler kan. Kalau kami karismatik itu tidak boleh. Nah itu makanya ada perbedaan. Kalau itu konsep dia nggak masalah, cuman kami juga tidak katakan itu kebenaran, karena kebenaran itu mutlak adalah melalui firman Tuhan kan. Cuman kalau dia kembangkan caranya demikian, ya silakan gitu. Cuman itu bukan artinya di dalam gereja, pelayanan gereja itu tidak ada, karena apologet di dalam panggilan gereja yang nggak ada. Panggilan di dalam gereja itu ada 5, panggilan sebagai gembala, guru, kerasulan, kenabian, itu dan apa panggilan sebagai penginjil gitu. Jadi gak ada panggilan apologet di dalam apa jawatan gereja, tidak ada. Jadi apologet ini sebenarnya kalau kita mempelajari tentang apologet, yang dimaksud sebenarnya di dalam Alkitab adalah membela iman seperti para rasul-rasul terdahulu, mati mempertahankan iman sampai mati. Tapi bukan berarti mempertahankan iman dengan cara berdebat gitu, enggak. Mereka mati mempertahankan imannya, digantung oleh kerajaan Romawi, dibuang ke Pulau Patmos itu. Jadi bagi kami yang sampai akhirnya berdebat sampai menghujat sampai seperti yang melaporkan itu, membela iman seperti itu, bukan seperti itu. Oke, gini aja Pak, kita lanjut sebelum Bapak capek dan istirahat. Sebagai guru pendidik yang memang berpaham, ini kan magisternya agama kan, tentang biblika Pak, tentang sebentar. Sekolah, ya? Iya pengajaran sekolah. Ini begini Pak, bukan pengajaran gereja. Iya, sekolah minggu, pengajar sekolah minggu pun juga nggak ada jurusannya ke situ. Udahlah. Ya sebentar Pak. Udah mulai ini Pak. Nah turunlah. Sebentar Pak. Kita kan sudah nggak enak. Ya bukan, bahasa maksud Bapak saya. Itu sudah bahasa. Gini maksud saya begini. Sejauh ini saya tadi Pak masih. Iya maksud. Terlalu apa gitu. Iya kan bukan sekolah minggu Pak, maksud saya. Jadi pengajar yang memang untuk kelas mahasiswa. Nah, yang saya mau tanya sama Bapak, dari pembicaraan kita banyaknya denominasi tadi, terutama